Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN bersama saya Ibu Jaturiana. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa agar pelajaran hari ini dapat kita ikuti dengan lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita masih akan membahas materi bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya mulai pembahasan kita subtopik yang ketiga ini, marilah kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan kedua minggu yang lalu, yaitu tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Apakah materi minggu yang lalu sudah bisa kalian pahami dengan baik? Ya, bagus. Kalian memang anak hebat yang luar biasa. Mari kita coba mengingat kembali tentang materi kita minggu yang lalu tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain, yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian sedikit ulasan kita untuk pertemuan minggu yang lalu. Selanjutnya, mari kita bahas materi kita subtopik yang ketiga, yaitu tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Jadi, sudah merupakan suatu kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Sikap taat kepada norma atau aturan akan muncul pertama kali dalam diri sendiri
apabila sudah menjadi suatu kebiasaan. Dimanapun kita berada, tentunya kita akan selalu mentaati norma yang berlaku. Kepatuhan ini harus muncul dari dorongan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Untuk patuh pada norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Sikap budaya sebagai berikut. Antara lain, yang pertama yang harus dikembangkan sejak dini adalah sikap atau budaya malu. Apa artinya ini? Ya, yaitu sikap malu jika melanggar peraturan. Contohnya, malu datang terlambat hadir di sekolah. Sikap yang harus dikembangkan sejak dini yang kedua adalah sikap atau budaya tertib. Apa artinya? Ya, budaya tertib yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kita berada. Contohnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Tidak boleh saling mendahului, harus tertib. Budayakan antri. Sikap yang harus kita kembangkan sejak dini yang ketiga adalah sikap atau budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Contohnya, tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Apa penyebabnya anak-anakku? Mengapa mereka tidak mematuhi norma yang berlaku di masyarakat? Ya, ada beberapa penyebab. Kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih belum dilaksanakan dengan baik. Antara lain, 1. Disebabkan karena faktor pribadi. Apa maksudnya? Yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri kita sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan atau taat norma. Yang kedua disebabkan faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan, baik itu keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalkan, contohnya, karena kurangnya perhatian dari orang tua. Contoh yang kedua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Sosialisasi kepada siapa anak-anakku? Ya, betul. Sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang,
maka aturan ini akan lebih mudah untuk ditaati. Anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya minggu depan. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya akhiri, ada pesan yang harus saya sampaikan kepada kalian semuanya. Anak-anakku, melanggar aturan membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Patuhi aturan untuk masa depan yang lebih baik. Jadilah warga masyarakat yang berbudaya dan cerdas untuk menuju bangsa yang bermartabat. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.